semuanya. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kelanjutan kegiatan pengajian operator menjahit APD dan masker program MTU PBK BBLK Medan tahun 2020. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, tentang motivasi. Yang kedua, legalitas usaha. Ya kan? Kenapa kita mesti legal? Nanti akan saya sampaikan. Nah, kita semuanya dalam rangka pelatihan harus menjaga disiplin, terutama waktu, ya kan? Karena kalau waktu nggak disiplin, kegiatan nggak selesai. Karena tugas kita untuk membuat masker sebanyak 100 piece per orang dan pakaian APD 20 piece per orang. Nah, untuk itu kami harapkan pada kita semua untuk benar-benar mengikuti tata cara dan protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, satu, cuci tangan dengan air mengalir. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, hindari kerumunan massa yang banyak. Nah, untuk itu setelah kita menerapkan protokol ini, baru kita bisa melaksanakan kegiatan praktek sebagaimana pastinya. Ya, nah itu yang wajib kita terapkan di sini selama 10 hari, sehingga nantinya begitu hari ke-10 kita sudah bisa menyiapkan APD dan masker yang telah ditentukan oleh BBLK Medan, maupun usaha dagang, maupun usaha referansir dan sebagainya. Asal ada izinnya. Kalau nggak izin kita legal, nggak sah. Ya, memang bisa kalau kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kita masang pamflet takut karena izinnya nggak ada. Tapi kalau nanti ada izinnya, kita sudah bisa pasang pamflet, nggak takut-takut. Yang perlu dicermati, apa itu lembaga pelatihan? Lembaga pelatihan adalah suatu badan usaha yang resmi yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kalau kita keterampilan, saat ini kita keterampilan garment apparel, operator menjahit APD dan masker. Nah, untuk menjadi LPK yang baik itu ada syaratnya. Yang pertama, harus ada badan usaha, ya kan? Apa isinya? Antara lain, satu, akte pendirian lembaga dari notaris, ya kan? Nah, sekarang notaris ini sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Jakarta, dan pengadilan negeri lagi. Kalau pengadilan negeri Medan bisa, Batam bisa, Bali bisa. Sekarang di notaris yang menurut saya itu kita tinggal tunggu saja. Kita daftarkan lembaga kita namanya, nanti kalau double namanya nggak boleh. Soalnya lembaga pelatihannya Melati. Di sini nggak ada Melati, di komputer nggak ada lagi, kita ganti nama. Nah, ya kan? Sudah kita pesan, baru kita bikin ke notaris. Apa tujuannya? Tujuannya untuk pembagian daripada nanti fee kegiatan selama MPK berdiri. Tapi kalau punya pribadi dibikin boleh, nggak dibikin boleh, karena kita punya semua. Ya, itu legal pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Notaris kita minta tolong untuk membuat NPWP. Gak usah kita lagi kalau kita nanti lama. Notaris NPWP keluar, nah baru kita izin ke dinas terkait. Kalau di Medan OSS, mungkin di lain belum ada. Ini tergantung kabupaten masing-masing. Kita tanya ke sana, kita minta belangkunya apa syaratnya. Itu kalau nggak salah 13 persyaratan. Satu, akte notaris. Yang kedua, NPWP, ya kan? Baru
sertifikat instruktur kalau kita mau jalan yang lempeng ngurusnya. Artinya kita legal, kita belajar bekerja itu sebagus mungkin. Kerja bagus pun orang nggak senang, apalagi kerjanya kita nggak bagus, tambah punya. Ya, nanti ada lagi pegawainya di situ. Ada bagian umum, ada bagian teknik, ada bagian keuangan, ada bagiannya nanti. Ya kan? Nanti diminta di situ. Ada lagi nanti diminta persyaratannya, jumlah aset kita itu apa aja. Makanya bisa menjahit, mesin kita ada 3, mesin gulungan 1, mesin obras 1, lubang kancing berapa, ya kan? Itu kalau satu jurusan, satu maupun segala macam. Itu untuk peralatan. Nanti difoto ruangannya, alatnya mana? Ruangan, praktek, teori ada, tampak depan di depan, foto pamfletnya, ya kan? Setelah itu apa lagi? Baru kita bikin pegawai tadi. Ketua siapa, tamatan apa, bekerja di situ mulai tahun berapa, baru sekretaris, bendahara, keuangan, umum, teknik dan sebagainya. Jadi kalau kita nanti kecil, kita masih banyak-banyak, ya kan? Jadi hanya teori aja. Jadi yang betul-betul kita terletak ketua, sekretaris, bendahara. Nah, siapa bagian edukatif? Edukatif itu ngajaran, yang bikin kurikulum. Semua bisa bikin LPK, bisa, ya kan? Kurikulum tak ada, ya kan? Ini kita diminta kurikulum belajar sambut tak mau. Yang besok lah, yang ini lah. Nanti pas mau ada belajar kurikulum, nah semalam kita yang bikin kurikulum untuk ini serikandi, itu contohnya. Jadi jangan sembarang sepele. Nanti akan dicoba SKKNI, pasti nggak tahu tuh. Karena itu masuk kita ini ada 30 lembar di situ laporannya. Itu di internet ditengok. Jadi setiap orang yang mau buka LPK harus tahu itu SKKNI ke instansi terkait. Di sana akan diproses. Pas foto jangan lupa 3x4. Siapkan 10 lembar. Foto KTP masing-masing pengurus, masing-masing pegawai. Ya kan? Jangan lupa nanti, bapaknya banyak kali kurang syaratnya. Waktu kesana catat betul-betul. Jadi nggak bolak-balik. Kadang-kadang kita salah sendiri nyalahkan orang. Sering begitu. Ya, sudah berdiri, ada kerja. Apa kerja kita? Jangan nunggu pemerintah tuh. Pemerintah paling kurang cuma 2-3 kali ya. Ya, kita belajar menerima peserta di rumah secara pribadi. Bikin anggarannya, ya kan? Bikin berapa harganya, bikin berapa jam latihannya. Yang 5 hari, 10 hari, 15 hari, sampai yang 1 bulan. Tapi itu kurikulumnya. Banyak mengasih nih. Itu satu contoh untuk mendirikan LPK. Nah, ini kita kan nggak selalu jadi LPK, jadi guru. Aku jadi pengusaha UKM, IKM, sama syaratnya. Ya, ada UD, ada firma, ada CP, ada PT. Yang paling tinggi PT. Jadi kalau PT yang naikkan tetap Jakarta, CP enggak, lokal, murah, apanya, antarisnya, karena naikkan cuma pengadilan, ya kan? Sama semua. CP 3 orang, UD 3 orang isinya. Dia bukan ketua, direktur, wakil, komisaris. Jadi mudah-mudahan ini kalau kita mau buat usaha harus ada izinnya, ya kan? Nah, minimal izin dari kecamatan. Kalau belum ada izin dari kota Medan, ya kan? Kecamatan boleh. Minimal kantor lurah dulu, ya kan? Kantor lurah, camat, baru kota Medan. Karena kalau mengambil yang besar-besar itu kerja nggak ada gunanya. Yang penting kita bisa masang pamflet ada izinnya, walaupun dari kantor lurah. Nah, nanti akan disambung perusahaan sebentar Gradawati, baru kita nanti melanjutkan praktek membuat KPD. Saya kira ada pertanyaan? Pas. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pelatihan ini kan 10 hari. Jadi kalau bikin masker, 1 masker 5 menit paling lama. Berarti kalau 100 masker berapa menit? 500 menit dibagi 60, jadi 1 jam berapa? Nah, jadi waktunya cukup lebih. Kemudian APD, 1 APD 3 jam. Ya, 3 jam. Jadi kalau 1 hari bisa 2, berarti pas 10 hari selesai.
waktu kita berjalan sudah lebih kurang berapa hari? Minggu, hari Minggu. Jadi besok hari Rabu, besok Selasa, hari Rabu siap nggak siap? Coba kita kumpul semua, ya, karena tim dari BLK mau monitoring. Kalau nanti kira-kira nggak satu, kita akan berbagi dengan teman-teman. Memang kalau kita lihat ada sebagian peserta, aduh, udah uangnya sedikit, kerjanya ribet, ya. Siapa yang berpikiran demikian artinya tidak mau maju. Karena apa? Karena kalau kita hitung-hitung pengganti transfer 250 itu APD itu harganya 7.500. Masker harganya 1.000. Tapi dalam hal ini kita bukan cari uangnya, ya. Nah, kalau kalian sudah mengenal di Serikandi, bukan cari uangnya, ilmunya. Jadi sertifikat itu adalah salah satu cara untuk mengikuti uji kompetensi. Tanpa pelatihan tidak boleh uji kompetensi. Kalau misalnya pun ada uji kalian beli, uji kalian dapat, ya, tanpa kalian ikuti. Kalau tidak, buka lembaga dulu. Kalau kamu cari ikut. Nah, sama dengan ini. Kalau dapat nanti sertifikat pelatihan APD, tapi yang mengerjakan orang lain kalau kamu. Sementara uji kompetensinya itu adalah ini yang sudah dipotong seperti itu, namanya operator. Operator itu siap untuk bekerja. Di dalam gulungan kain itu ada terdiri dari badan, topi, tangan. Jadi nanti setelah saya mengasih pengarahan ini, kerjakan sama-sama karena mau diambil teknik menjahitnya. Yang pertama nanti adalah dijahit bagian sambungan belakang sama-sama, ya. Kemudian bagian depan pasang resleting, pasang penutup, baru timpa bagian belakang, timpa bagian depan yang situ timpa ke bawah. Kemudian baru masuk ke bagian tangan, bahu, timpa tangan, timpa tindis, ya, tindis. Nah, udah selesai, baru dari sini terus ke bawah. Gantikan, nanti kasihkan Bu Weti, kasihkan sama saya, ya. Ada yang tidak berresleting, kepala resletingnya copot. Terus apalagi yang harus kita ambil hikmahnya dalam membuat APD dan masker ini? Kita semua adalah ahli jahit, walaupun ada yang masih belajar. Misalkan hari ini 2 orang lagi, karena dia merasa ini prakerja, padahal pengumumannya adalah pelatihan membuat masker dan APD. Jangan tergiur dengan prakerja, tapi tergiurlah dengan bagaimana membuka lapangan kerja. Kalau kita dengan hanya prakerja aja, apalagi yang katanya online, apalagi ada uangnya, kita hanya maju, ada tulisan, asik mikirkan uang aja. Padahal kalau kita sudah ahli, uang itu sebentar. Nah, saya sekarang mengajak kalian, karena saya bagian edukasi, saya mengajak kalian setelah masker, setelah APD, apa yang bisa dibuat? Saya buat sisa perca. Saya coba sisa perca APD. Tidak makan waktu berlama-lama, ya kan? Nah, ternyata tanpa pot ini segini kita jual 15.000, 20.000, 25.000 udah bisa. Karena kita menggunakan yang bekas-bekas, aniknya kancing bekas, ya kan? Nah, jadi ini hanya pakai lem kertas. Nah, jadi saya membuka pola pikir kita, dikemanakan kain begitu banyak. Nah, kalau kita tukang jahit, jangan dibuang kain. Ini apalagi kertas, jangan dibuang kertas. Kalau menjahit masker 5 menit, APD 3 jam, ini cuma 1,5 jam tuntas. Ya, 1,5 jam berarti malam hari Minggu itu coba. Enggak ada datang semalam kan? Nah,
bawah dicoba lebih cepat lagi. Tadi di bawah dicoba lagi warna merah. Jadi nanti ini kita set dulu. Kalau polanya itu tidak susah. Karena apa? Di dalam orang pikir kita yang orang jahit itu, orang yang bisa menjahit itu idenya itu jutaan ide. Tapi karena tidak dicoba-coba, mati di situ aja, dicari. Tapi kalau sudah ada ilmu, pasti mendapatkan dulu. Nah, di Yayasan Sri Kandi membuka pintu lebar-lebar agar kalian itu menjadi instruktur. Tidak ada uang mengikuti instruktur karena mahal, ambil dari kerjaan, ditabung, ya, cepat atau lambat. Sebelum mendapat sertifikat instruktur jadi asisten dulu, ya. Sebelum sesudah dapat instruktur, silakan angkatan kedua, nanti waktu penutupan mungkin dibilangnya kalau Pak Wawan mau masuk bahwa Bang nanti pelatihan ini coba, karena kan sudah alumni nih ya, sudah alumni. Nanti terakhir kita mendapat sertifikat dari BLK. Sertifikat itu akan kami copy, kami simpan. Apabila nanti ada ujian kompetensinya, tinggal mengambil. Karena kalau menurut kalian untuk mengumpulkan data seperti ini sekarang aja susah sekali. Nggak mau, nggak lupa, karena banyak error ya kan. Nah itu ya. Kemudian cara menghemat bahan dan cara mengambil bahan. Saya sudah perhatikan angkatan kedua ini rupanya lebih agraris dibandingkan yang angkatan 1. Karet yang begitu gulungannya besar bisa rusak di bawah. Ditanya satu, nggak tahu siapa, ya. Nah, hati-hati. Jadi bekerja itu hati-hati. Nah, karena apa? Karena setiap penelitian itu mengefisiensikan waktu untuk bekerja. Kan dikirimkan, makanya dibuat seperti ini supaya nanti ada waktunya, ya. Nah sekarang karena waktu berjalan terus, itu di depan ada gulungan. Sebelum nanti dijahit, coba sama-sama periksa, buka, buka ya. Ini kan aja bagian kepala. Jadi kemarin karena ada yang tidak punya kepala ya kan, ada yang punya tangan, ya, kepala ini kan, hebat, tinggi-tinggi. Nah, duduk tapi gitu kan aja ya. Kepala terdiri dari 4 lembar. Coba hitung, pas ya. Oke. Sekarang bagian tangan. Tangan ada 2. Ya, tangan. Kemudian bagian badan. Ya, tangan simpan, bagian badan gini kan. Ada 4 lembar. Betul? Betul. Ya, 4 lembar ya. Kemudian bagian penutup resleting dan penutup dan pinggang ada 2. Oke. Jadi tinggal menyiapkan resletingnya dan rekat. Reslet itu 29 inci sama dengan 72 cm atau 70 cm ya, atau 75 cm boleh. Tapi yang pasnya itu 29 inci. Perekat harus lebih pendek sedikit daripada resleting. Karena resleting kan dikunci di bawah, ya kan? Pakai penutup. Nah, jadi perekatnya itu lebih kurang. Kalau dia 70 berarti sekitar 67 atau 65 ya. Kemudian kuncilah dengan jahitan yang rapi ya. Karena semua hasil karya kita ini diperiksa. Kalau tidak diperiksa, kalau misalnya diperiksa bagus, maka nama kita bagus. Tapi kalau amburadul, maka terkenalah si amburadul ya. Nah, jadi kita coba supaya kerjaan kita teliti. Sebelum diserahkan, periksa benangnya udah bersih atau belum ya. Kalau belum, ya harus dibersihkan dulu. Karena itu di belakang sudah siap sebagian. Kita usahakan hari Rabu sudah tahu jumlahnya semua berapa ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum dimulai? Tidak?
jahit dulu bagian belakang. Nah, setelah belakang seperti ini ya, baru nanti Pak Mul, karena kan orang tidak sama ini Pak Mul, ada yang cepat jahitnya, ada yang lambat, tapi nanti begitu jahit ke bagian belakang ini sama semua, belakang sama semua, tindasnya sama semua, baru nanti buat pecah. Boleh di bawah sebagian, boleh di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.